nama saya Erna Destiawati. Saya dari kelompok 3. Kelompok 3 ini akan membahas tentang distilasi. Nama kelompok 3 yaitu yang pertama Desa Gede Chelsea Adnia Margareta dengan NIM 20130710023. Yang kedua Ida Ayu Putu Widiantari dengan NIM 20130710028. Yang ketiga saya sendiri yaitu Erna Destiawati dengan NIM 20130710033. Materi pokok yang akan dibahas dari kelompok 3 ini yaitu yang pertama pengertian distilasi, yang kedua jenis-jenis distilasi, yang ketiga bagian-bagian dan fungsi alat pemisahan campuran atau distilasi, yang keempat merakit seperangkat percobaan pemisahan campuran dengan metode distilasi, yang kelima proses persiapan penggunaan, perawatan, dan penyimpanan kembali alat dan bahan secara tepat. Yang pertama, pengertian distilasi. Distilasi atau penyulingan adalah proses pemisahan komponen yang berupa cairan atau padatan dari dua macam campuran atau lebih berdasarkan perbedaan titik uapnya. Jenis-jenis distilasi. Yang pertama, distilasi sederhana. Yang kedua, distilasi bertingkat. Yang ketiga, distilasi uap. Yang keempat, distilasi vakum. Distilasi sederhana. Distilasi sederhana biasanya melalui cara menaikkan suhu sehingga menjadi tekanan uapnya ada di luar cairan ataupun tekanan atmosfernya ataupun titik didih normalnya. Distilasi sederhana ini dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih dan perbedaan kevolatilan. Proses distilasi sederhana biasanya digunakan untuk memisahkan antara campuran alkohol dan air biasa. Distilasi bertingkat. Fungsi dari distilasi bertingkat ini adalah yang pertama, untuk memisahkan komponen cair sebanyak 2 maupun lebih dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didihnya. Yang kedua, distilasi ini juga dapat digunakan sebagai campuran dengan benda titik didih yang kurang dari 20 derajat Celcius serta bekerja di tekanan atmosfer dan tekanan rendah. Proses distilasi bertingkat biasanya digunakan untuk memisahkan antara komponen yang berada pada minyak mentah. Selanjutnya yaitu distilasi uap. Distilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Sifat yang fundamental dari distilasi uap adalah dapat mendistilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Proses distilasi uap biasanya digunakan untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari eukaliptus, minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Selanjutnya adalah distilasi vakum. Distilasi vakum umumnya dipakai jika larutan yang ingin didistilasikan tidak normal, dengan pengertian dapat membusuk sebelum dan mendekati titik didihnya, ataupun larutan bertitik didih kurang dari 150 derajat Celcius. Proses distilasi vakum biasanya digunakan untuk memisahkan fraksi-fraksi yang tidak dapat dipisahkan dengan destilasi atmosfer seperti gas oil berat, parafin, destilasi atau vakum distilat yang masih terkandung di dalam long residu dari hasil destilasi atmosferik. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Chelsea Adnia Margareta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi dibawakan oleh Erna. Adapun pembahasan saya kali ini yaitu mengenai bagian-bagian dan fungsi alat pemisahan. Adapun bagian-bagian dari alat distilasi pada laboratorium, alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama pada wadah air, yang kedua yaitu labu distilasi,
Nomor 3 yaitu sambungan. Nomor 4 itu ada termometer. Yang kelima yaitu kondensor. Yang keenam yaitu aliran masuk air dingin. Dan yang ketujuh itu aliran keluar dari air dingin. Yang ke-8 yaitu labu distilat. Nomor 9 yaitu lubang udara. Nomor 10 tempat keluarnya distilat. Nomor 11 yaitu penangas. Nomor 12 yaitu air penangas. Nomor 13 yaitu larutan zat. Dan yang terakhir yaitu nomor 14 yaitu wadah labu distilat. Adapun fungsi dari bagian-bagian alat pemisahan itu yang pertama, alat penampung air itu adalah alat digunakan untuk menampung air. Yang kedua itu labu distilasi, itu fungsinya untuk wadah atau tempat sebuah campuran zat cair yang akan didestilasi. Yang ketiga yaitu penyambung alat. Fungsinya yaitu untuk menyambung alat satu dengan alat yang lainnya untuk menyalurkan uap atau gas yang akan dimasukkan ke dalam pendingin atau kondensor. Yang keempat yaitu termometer. Termometer sendiri itu digunakan untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung, dan termometer yang digunakan harus berskala atau suhu tinggi di atas titik didih zat cair yang akan didestilasi dan ditempatkan pada labu destilasi. Yang kelima yaitu fungsi dari kondensor, yaitu berfungsi sebagai aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air keran. Yang keenam yaitu penangas, fungsinya untuk menciptakan suhu yang konstan. Adapun praktikum sederhana proses destilasi. Bahan-bahan yang saya gunakan yaitu yang pertama itu ada keran, perban, lem G, corong plastik, kaleng bekas, selang kecil bening, es batu, minyak tanah, lampu minyak tanah, botol kaca, korek api, dan bahan yang digunakan yaitu 1 gelas tua. Fungsi-fungsi dari alat pemisahan yang tadi itu, yang pertama yaitu keran untuk mempermudah penuangan tua dan agar bisa mempermudah membuka aliran uap atau air yang keluar. Yang kedua yaitu perban. Di sini saya memakai alat seadanya untuk menambal celah yang ada di antara keran dengan selang. Yang ketiga yaitu lem G untuk merekatkan antara perban dengan selang. Yang keempat yaitu corong plastik. Fungsinya itu untuk memasukkan tua ke dalam keran agar tidak tumpah. Yang kelima, saya memakai kaleng bekas. Di sini kaleng bekas berfungsi untuk tempat mendidihkan tua, dan saya memakai kaleng itu sendiri karena kaleng sangat baik untuk mengantarkan panas karena termasuk dalam konduktor. Yang keenam yaitu saya memakai selang kecil bening. Selang itu berfungsi untuk mengantarkan uap menuju tempat penampungan. Saya memakai selang yang bening agar proses penguapan tersebut dapat teramati. Yang ketujuh, saya memakai es batu untuk mendinginkan uap agar uap itu dapat keluar menjadi zat cair atau yang disebut dengan arang. Yang ke-8 yaitu minyak tanah sebagai bahan bakar dari lampu minyak tanah. Yang ke-9 yaitu lampu minyak tanah sebagai sumber api untuk memanaskan tua itu sendiri.
Yang ke-10 yaitu botol kaca sebagai tempat penampungan untuk arak atau hasil dari distilasi. Yang ke-11 saya memakai korek api untuk menghidupkan api. Adapun langkah kerja yang dilakukan yaitu yang pertama, keran dipasang pada kaleng bekas dengan rapat. Pastikan agar air atau tuak yang dimasukkan agar tidak tumpah. Yang kedua yaitu masukkan 1 gelas tuak ke dalam kaleng melalui lubang keran agar tidak tumpah itu menggunakan corong plastik. Saya memakai cuma 1 gelas tuak karena di kaleng yang saya gunakan itu kapasitasnya cuma bisa memasukkan 1 gelas. Yang ketiga yaitu saya memasang ujung selang pada keran, sedangkan ujung satunya diletakkan pada botol. Yang keempat yaitu lintasan selang melewati es batu. Yang kelima itu panaskan tuak yang berada dalam kaleng bekas tersebut dengan menyalakan sumbu pada lampu minyak tanah. Yang keenam yaitu setelah tuak panas terjadi penguapan pada tuak tersebut. Uap akan melalui selang yang melintasi pada es batu. Pada saat melintasi es batu, uap tersebut akan didinginkan dan berubah menjadi zat cair atau yang disebut dengan arak. Dan yang terakhir setelah menjadi arak tersebut mengalir pada botol yang menjadi penampungan arak tersebut. Di sini saya untuk membuat arak itu hanya melakukan 1 kali tahap distilasi. Baik, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Ida Ayu Putu Widiantari. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan dan kesimpulan. Hasil pengamatan. Yang pertama, pemanasan tuak tersebut berubah menjadi uap. Hasil pengamatan yang kedua, uap tersebut berubah menjadi zat cair yang disebut arak. Kesimpulan, dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan dari bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan penguap atau volatilitas bahan, atau didefinisikan juga teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan lalu ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Percobaan di atas merupakan percobaan pemisahan zat secara destilasi sederhana, yaitu pembuatan arak. Percobaan dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Proses destilasi bertujuan untuk memisahkan etanol dari campuran air. Yang berikutnya adalah proses persiapan, perawatan, penyimpanan alat dan bahan secara tepat. Proses persiapan. Pengadaan peralatan dan bahan untuk menunjang kegiatan praktek harus mendapat masukan dari para guru penanggung jawab mata pelajaran IPA. Untuk itu, maka sangat diperlukan koordinasi antara guru yang bertanggung jawab dengan penggunaan laboratorium dengan teknisi laboran. Menurut Bambang Supriyanto, 2013, 2-8, langkah perencanaan dapat dilaksanakan dalam tahap berikut. Yang pertama, identifikasi. Tahapan ini adalah langkah awal untuk mengidentifikasi alat dan bahan apa saja yang digunakan atau dibutuhkan dalam kegiatan praktikum. Yang kedua, pemilihan alat dan bahan. Berdasarkan hasil identifikasi,
Peralatan dan bahan untuk kegiatan praktek laboratorium dapat ditentukan mengenai jenis alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, membuat daftar usulan alat. Apabila sudah ditentukan spesifikasi alat yang diperlukan, maka selanjutnya adalah menyusun daftar usulan alat laboratorium. Cara perawatan dan penyimpanannya. Yang pertama, sesuai dengan bahannya, yaitu bahan beracun. Bahan beracun sering dijumpai di laboratorium sekolah antara lain sublimate atau HgCl12, persernyawan cyanida, arsen. Syarat penyimpanannya yaitu disediakan alat pelindung diri, jauh dari bahaya kebakaran, dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi. Yang kedua, bahan korosif. Contoh bahan korosif misalnya asam-asam, anhidra asam, dan alkali. Bahan ini dapat merusak wadah dan bereaksi dengan zat-zat beracun. Syarat penyimpanannya adalah ruangan dingin dan ventilasi, ruangan tertutup dan berrekidet, dipisahkan dari campuran bahan beracun. Yang ketiga, bahan mudah terbakar, contohnya yaitu bensin, aseton, etanol, dan lain-lain. Syarat penyimpanannya dalam temperatur dingin dan berventilasi. Jauhkan dari sumber api atau panas, terutama loncatan api listrik dan bara rokok. Tersedia alat pemadam kebakaran. Yang keempat, bahan mudah meledak, contohnya amonium nitrat, nitrogliserin, TNT. Syarat penyimpanannya adalah ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari panas api, hindarkan dari gesekan atau tumbukan. Bahan oksidator. Syarat penyimpanannya yaitu temperatur ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api dan panas, termasuk loncatan api dan bara rokok. Jauhkan dari bahan cairan, mudah terbakar atau reduktor. Yang ketujuh, bahan reaktif terhadap air. Contohnya natrium hibrida, karbid, nitrida. Syarat penyimpanannya yaitu temperatur ruangan harus dingin, kering, dan berventilasi, jauh dari sumber nyala api atau panas, dan bangunan kedap air. Yang kedelapan, gas bertekanan. Contohnya N2, asetilen, H2, dan Cl2 dalam tabung silinder. Syarat penyimpanannya yaitu disimpan dalam keadaan tegak, berdiri, dan terikat, ruangan dingin, tidak terkena langsung sinar matahari, jauh dari api dan panas, jauh dari bahan korosif yang dapat merusakkan keran pada ketup-ketup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.